Hai Sobat Kelas Pintar, saya Intan, guru matematika dari Kelas Pintar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai refleksi. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu memahami pengertian refleksi dan sifat-sifatnya. Lalu, peserta didik mampu menentukan refleksi suatu titik terhadap garis. Peserta didik mampu menentukan refleksi suatu garis terhadap garis. Peserta didik mampu menentukan refleksi suatu bangun terhadap garis. Peserta didik mampu menentukan refleksi suatu titik terhadap suatu sumbu koordinat. Peserta didik mampu menentukan refleksi suatu titik terhadap garis sejajar sumbu koordinat. Peserta didik mampu menentukan refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Peserta didik mampu menentukan refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan min X. Dan peserta didik mampu menentukan refleksi suatu titik terhadap titik 0, 0. Lalu konsep pembelajaran. Pertama, kita akan awali dengan pendahuluan, dilanjutkan pembahasan mengenai apa itu refleksi, lalu refleksi titik terhadap garis, refleksi garis terhadap garis, refleksi bangun terhadap garis, refleksi titik terhadap sumbu koordinat, refleksi titik terhadap garis yang sejajar sumbu koordinat, refleksi titik terhadap garis Y sama dengan X, refleksi titik terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi titik terhadap titik 0, 0, dan terakhir, kita akan merangkum semua materi yang sudah kita pelajari pada sesi ini. Kita awali dengan pendahuluan. Transformasi adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan dari setiap titik dari posisi awal menjadi posisi yang baru. Jadi misalkan di sini posisi awalnya, lalu kita transformasi hingga menjadi posisi baru seperti ini. Nah, itu dia adalah transformasi. Artinya adalah perubahan, sama seperti perubahan dari satu titik awal hingga menjadi posisi yang baru. Nah, terdapat 4 macam transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tapi untuk kali ini kita akan membahas pada refleksi terlebih dahulu. Nah, apa sih itu refleksi? Kita dapat menemukan banyak contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ketika kita bercermin, atau misalnya ketika hewan sedang meminum air, maka ia akan melihat refleksinya pada permukaan air tersebut. Jadi, bisa tidak kamu simpulkan apa itu refleksi? Nah, refleksi itu disebut juga sebagai pencerminan. Jadi, refleksi itu adalah transformasi yang memetakan setiap titik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, titik yang terletak pada garis cermin tidak mengalami perubahan posisi. Lalu, titik yang tidak terletak pada garis cermin akan dicerminkan sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi itu ya, refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan. Seperti kita bercermin pada kaca. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep pencerminan tersebut. Oke. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan sebuah segitiga dan bayangan hasil pencerminan yang dibatasi oleh cermin. Jadi, sini ada segitiga ABC dan ada bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yang biru objeknya, yang oranye adalah bayangannya, sedangkan garis putus-putus merah ini kita anggap sebagai cerminnya. Nah, berdasarkan hal ini kita dapat melihat sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Nah, yang pertama, sifat refleksi yang pertama, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sebagai contoh di sini,
jarak titik A ke cermin akan sama dengan jarak titik A aksen ke cermin. Itu dia sifat refleksi yang pertama. Jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu yang kedua, garis yang menghubungkan benda dengan bayangan akan tegak lurus dengan cermin. Jadi seperti ini. Garis yang menghubungkan benda dengan bayangan, jadi si garis AA aksen ini akan tegak lurus dengan garis cermin. Begitupun dengan garis CC aksen ini akan tegak lurus dengan cermin. Ya, itu dia sifat refleksi. Dan satu lagi, bayangan benda bersifat kongruen dengan bangun sebenarnya, dengan benda sebenarnya. Jadi si segitiga ABC ini ukurannya akan sama. Kongruen itu artinya sama dan sebangun, ya. Jadi dia ukuran segitiga ABC ini akan sama dengan ukuran bayangannya. Itu dia sifat-sifat refleksi. Terdapat 3 sifat yang perlu kamu ingat. Pertama, jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu garis yang menghubungkan bayangan dengan benda tegak lurus dengan cerminnya. Dan bayangan benda bersifat kongruen dengan benda sebenarnya. Itu dia ketiga sifat refleksi yang perlu kamu ingat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai refleksi titik terhadap garis. Misalkan terdapat titik P di depan cermin AB. Bayangan titik P dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Jadi kita lihat di sini ada titik P, lalu ada cermin AB. Kita akan mencerminkan titik P ini pada cermin AB. Caranya, pertama, tarik garis tegak lurus dari titik P ke titik O, sehingga PO tegak lurus dengan AB, dengan si cermin. Tadi kita sudah mengingat sifat dari refleksi garis yang menghubungkan benda dengan bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Jadi di sini kita harus tarik garis tegak lurus dari P ke cerminnya. Kita sebut misalnya garis PO. Lalu hitung panjang PO. Setelah dihitung panjang PO, kita harus sesuaikan panjang PO ini dengan panjang antara titik O dengan bayangan si titik P. Dari titik O, kita tarik garis ke titik P aksen, sehingga OP aksen tegak lurus AB dan panjangnya sama dengan PO. Jadi, tadi mengingat sifat refleksi, jaraknya harus sama. Selain itu, garis yang menghubungkan antara bayangan dengan benda harus tegak lurus dengan cermin. Jadi, dengan mengingat sifat itu, kita dapat menentukan bayangan titik P adalah P aksen ini. Jarak P ke O sama dengan O ke P aksen. Begitupun PO tegak lurus AB dan P aksen O juga tegak lurus AB. Itu dia cara untuk menentukan refleksi titik terhadap garis. Selanjutnya, refleksi garis terhadap garis. Misalkan terdapat garis AB yang akan dicerminkan terhadap garis KL. Bayangan garis AB dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut ini. Ini dia garis AB, lalu ini dia cermin KL-nya. Kita akan mencerminkan garis AB ini dan akan menentukan bayangannya pada cermin. Kita akan menentukan bayangan garis AB dengan pertama, cerminkan titik A terhadap garis KL, sehingga diperoleh A aksen. Cara mencerminkan titik A terhadap cermin KL ini atau garis KL ini sesuai dengan refleksi titik terhadap garis. Jadi tarik garis tegak lurus dari titik A yang tegak lurus dengan cermin atau garis KL dan
berjarak sama antara titik ke cermin dengan cermin ke bayangan, itu jaraknya sama. Dan setelah menentukan letaknya, maka kita sebut sebagai titik A aksen. Selanjutnya, cerminkan titik B terhadap garis KL juga, sehingga diperoleh titik B aksen. Caranya juga masih sama, tarik garis yang tegak lurus dari titik B yang tegak lurus garis KL. Kemudian hitung jaraknya, sesuaikan jarak dari cermin ke bayangan sehingga diperoleh titik B aksen. Nah, setelah itu kita cukup menghubungkan titik A aksen dan B aksen sehingga terbentuklah garis A aksen B aksen yang merupakan bayangan dari garis AB terhadap cermin KL, garis KL ini. Jadi kita mencerminkan garis terhadap garis. Hasilnya adalah garis juga, karena harus kongruen. Oke, selanjutnya refleksi bangun terhadap garis. Misalkan terdapat sebuah bangun yang akan dicerminkan terhadap garis KL, bayangan bangun dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, ini ada bangunnya, lalu ini ada garis KL-nya. Kita akan mencerminkan bangun ini terhadap garis KL. Bayangannya berarti ada di belakang garis KL ini ya. Caranya, pertama, cerminkan setiap titik sudut bangun terhadap garis KL. Jadi kita tentukan dulu titik-titik sudut dari bangunnya. Setelah itu, kita cerminkan setiap titik-titiknya terhadap garis KL ini. Yang titik sudut pertama ini kita cerminkan dengan cara tarik garis tegak lurus antara bayangan dengan bendanya. Lalu jaraknya harus sama. Di sini jaraknya 2 satuan, maka dari cermin ke titik sudut bayangan harus 2 satuan juga. Begitupun untuk titik sudut yang kedua, jaraknya harus sama. Titik sudut yang ketiga, titik sudut yang keempat, titik sudut kelima, dan titik sudut keenam. Setelah semua titik sudut kita cerminkan, langkah selanjutnya adalah hubungkan titik-titik hasil pencerminan sehingga terbentuk bayangan bangunnya. Jadi ini titik-titiknya kita hubungkan seperti ini, sehingga akan terbentuk bayangan dari bangunnya, di mana bayangannya harus kongruen, sama, dan sebangun ukurannya sama, ya. Jadi itu langkahnya untuk merefleksikan bangun terhadap garis. Mari sekarang kita uji kemampuanmu, apakah kamu sudah memahami bagaimana cara merefleksi titik terhadap garis, garis terhadap garis, serta bangun terhadap garis. Kita akan merefleksikan bangun berikut terhadap garis AB. Jadi di sini kita anggap garis AB sebagai cerminnya. Dan bangun ini kita akan cerminkan terhadap garis AB ini. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita akan memakai konsep refleksi garis terhadap titik terhadap garis. Lalu kita bahas, kita misalkan bangunnya PQRSTU, di mana PQRST dan U adalah titik-titik sudut dari bangunnya. Jadi setelah menentukan titik sudut bangun, tadi langkah kedua adalah kita cerminkan masing-masing titik sudut terhadap garis AB ini. Titik P kita cerminkan, maka diperoleh P aksen. Harus tegak lurus antara titik terhadap cermin, begitupun bayangan terhadap cermin, dan jarak dari P ke garis cermin atau ke garis AB harus sama dengan jarak P aksen ke garis AB. Sini P 1, 2, 3, 4 satuan, maka dari garis AB ke titik P aksen juga harus 4 satuan. 1, 2, 3,
4. Ya. Lanjutnya, titik Q kita cerminkan, titik U kita cerminkan, R, S, dan T juga kita cerminkan. Setelah kita menentukan masing-masing cerminan dari titik sudutnya, langkah selanjutnya kita hanya cukup menarik garis dan menghubungkan titik-titik sudutnya. P, Q, R, S, T, U. Sehingga terbentuklah bangun P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, T aksen, U aksen adalah bayangan bangun P, Q, R, S, T, U. Dimana bayangannya juga berukuran sama, kongruen, berukurannya sama. Ya. Walaupun dia di sini bentuknya jadi terbalik, tetapi ukurannya masih sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi titik terhadap sumbu koordinat. Jadi kalau tadi terhadap garis, nah sekarang kita akan membahas refleksi terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jadi sumbu koordinat itu kan ada dua. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama kita bahas adalah refleksi terhadap sumbu X terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Jika kamu perhatikan, di sini titik A memiliki bayangan A aksen. Jika kita refleksikan terhadap sumbu X. Lalu titik B memiliki bayangan B aksen. Titik C memiliki bayangan C aksen dan titik D memiliki bayangan D aksen jika direfleksikan terhadap sumbu X. Dengan cara tadi refleksi titik terhadap garis ya. Tarik garis tegak lurus, kemudian dihitung jaraknya antara titik terhadap sumbu X dan jarak sumbu X terhadap bayangan titiknya harus sama. Maka, berdasarkan gambar, bayangan A, B, C, dan D dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Titik A, koordinatnya min 5, 3, maka bayangannya menjadi min 5, min 3. Lalu titik B, min 2, 1, bayangannya menjadi B aksen min 2, min 1. Titik C, koordinatnya 3, 3, bayangannya menjadi C aksen 3, min 3. Lalu titik D, koordinatnya 6, 2, memiliki bayangan D aksen 6, min 2. Nah, dari sini, dari tabel ini, kita dapat menentukan rumus atau cara untuk menentukan bayangan dari suatu titik jika direfleksikan terhadap sumbu X. Jika titik P, A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah P aksen A min B. Jadi di sini ya, dari AB dari min 5, 3 menjadi min 5, min 3. Artinya min 5-nya tetap, tapi 3-nya berubah jadi min. Begitupun untuk titik B ini. Min 2-nya tetap, 1-nya berubah menjadi min. C-nya tetap, yang C, 3-nya tetap, sedangkan 3 yang kedua atau di sumbu X-nya berubah menjadi min. Lalu 6, 2, 6-nya tetap positif, sedangkan untuk koordinatnya, Y-nya, dia berubah jadi negatif. Maka tadi jika titik direfleksikan terhadap sumbu X, dari PAB berubah menjadi P aksen A min B. Nah, jika dinotasikan itu akan seperti ini. Di sini MX itu artinya refleksi terhadap sumbu X. Oke. Biasanya nanti kamu akan menemukan soal-soal di mana menggunakan notasi ini untuk refleksi. Jadi, jangan bingung jika ada penulisan seperti ini. Ini artinya titik P, A, B direfleksikan terhadap sumbu X, sehingga bayangannya menjadi P aksen, di mana P aksen koordinatnya menjadi A min B.
gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai refleksi terhadap sumbu koordinat yang lain, yaitu sumbu Y. Tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Lagi kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Dengan hasil bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berdasarkan gambar, bayangan titik A, B, C, dan D dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Dari A tadi titiknya berkoordinat min 53, menjadi A aksen berkoordinat 53. Lalu B, min 21 berubah menjadi B aksen 21. C, min 3, min 1 menjadi C aksen 3, min 1. Lalu D, min 6, min 2 menjadi D aksen 6, min 2. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka kita bisa menyimpulkan jika titik PAB direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min AB. Jadi tadi, jika terhadap sumbu X, yang berubahnya adalah si B, sedangkan jika direfleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah A-nya atau absisnya. Di sini dari min 5 menjadi 5, dari min 2 menjadi 2, dari min 3 menjadi 3, dari min 6 menjadi 6. Jadi yang berubah itu X-nya atau absisnya. Sedangkan ordinat atau Y-nya itu tetap bernilai sama dengan koordinat aslinya. Ya, jika dinotasikan akan menjadi seperti ini. Titik PAB direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan P aksen berkoordinat min AB. Gitu ya cara membacanya. Ini notasi untuk refleksi terhadap sumbu Y. Sekarang mari uji kemampuanmu. Tentukan bayangan titik-titik berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 4 titik, K54, L min 31, M min 2 min 4, N 6 min 3. Mari kita tentukan refleksinya terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y dari masing-masing titik ini. Yang pertama, kamu harus mengingat dulu untuk rumus atau hasil dari refleksi terhadap sumbu X seperti ini. Jika titik AB direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya menjadi A min B. Maka di sini jika K54 refleksikan terhadap sumbu X, berarti yang berubah cukup ordinatnya dari positif menjadi negatif. Sedangkan jika negatif berubah menjadi positif, maka K aksen koordinatnya adalah 5 min 4. Lalu yang B, L min 31, jika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah L aksen dengan koordinat min 3 min 1. Yang berubah adalah ordinatnya dari positif menjadi negatif. Yang C, titik M min 2 min 4, bayangannya akan menjadi min 2, 4. Dari negatif berubah menjadi positif. Ya. Lalu, titik N 6 min 3 direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah N aksen sehingga koordinatnya menjadi 6, 3. Tetap yang berubah adalah ordinatnya atau Y-nya. Dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Selanjutnya, untuk refleksi terhadap sumbu Y, maka dari AB berubah menjadi min AB. Jadi yang berubah kali ini absisnya. Ordinatnya tidak berubah, sedangkan absisnya berubah dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Maka di sini K54 jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya menjadi K aksen min 5, 4. Yang berubah absisnya.
dari positif menjadi negatif. Ya. Selanjutnya, titik L min 31 hasilnya berarti menjadi 31. Titik M min 2 min 4 menjadi M aksen 2 min 4. Lalu titik N 6 min 3 menjadi N aksen min 6 min 3. Selanjutnya, refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu koordinat. Yang pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat garis X sama dengan 4 sebagai cerminnya. Lalu ada titik A, B, C, dan D yang direfleksikan atau yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 ini. Nah, hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berdasarkan gambar, bayangan titik A, B, C, dan D dapat disajikan dalam tabel berikut. Jadi di sini titik A memiliki koordinat min 2, 4, lalu titik B 2, 2, lalu titik C 0, min 2, dan titik D 3, min 3. Sedangkan hasil bayangannya A aksen jadi 10, 4, B aksen jadi 6, 2, C aksen jadi 8, min 2, dan D aksen menjadi 5, min 3. Nah, berdasarkan tabel ini, kita dapat merumuskan seperti ini. Di sini terlihat dari A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen, D ke D aksen. Yang berubah adalah absisnya. Sementara ordinatnya atau Y-nya itu sama, tidak berubah dari titik sebelumnya. Sedangkan absisnya berubah, ternyata perubahannya dapat diperoleh pola seperti ini. 10 dari 2 kali 4 ditambah 2. Lalu 6 dari 2 kali 4 dikurang 2. Lalu 8 dari 2 kali 4 dikurang 0. Sedangkan 5 diperoleh dari 2 kali 4 dikurang 3. Di mana 2 tidak berubah, 4 disesuaikan dari nilai X garisnya, dari garis cerminnya, yaitu X sama dengan 4. Sedangkan 2, min 2, 0, 3 ini diperoleh sesuai dengan absis A, B, C, dan D-nya. Dengan demikian, jika titik PAB direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah P aksen 2H dikurang AB. Berikut adalah notasinya. Jadi, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, nanti hasil bayangannya yang berubah adalah absisnya, di mana absisnya dihitung berdasarkan rumus 2H dikurang A. 2 dikali H dikurang A. H-nya itu berasal dari cerminnya, persamaan cerminnya. X sama dengan H. Misalnya X sama dengan 2, maka H-nya 2. Jika X-nya sama dengan 1, maka H-nya 1. Dan A-nya ini sesuai dengan absis pada koordinat awal. Dan ordinatnya tidak berubah. Ya. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Tadi X sama dengan H, sekarang Y sama dengan H. Perhatikan kembali gambar berikut. Di sini cerminnya adalah garis Y sama dengan 1. Kita akan merefleksikan titik A, B, C, dan D terhadap garis Y sama dengan 1 ini. Titik A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen, dan D menjadi D aksen. Nah, berdasarkan gambar, bayangan titik A, B, C, dan D dapat disajikan dalam tabel berikut ini. A min 2, 4 menjadi A aksen, min 2, min 2. Lalu B, 2, 2 menjadi B aksen, 2, 0. Lalu C, dari 0, min 3, 0, 3 menjadi C aksen 0, min 1. Lalu D, 5, 5 menjadi D aksen 5,
min 3. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat merumuskan kembali untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan H sebagai berikut. Kali ini yang berubah ternyata adalah ordinatnya, sementara absisnya itu selalu sama dengan koordinat yang awal. Di sini min 2 tetap min 2, 2 tetap 2, 0 tetap 0, 5 tetap 5, sementara ordinatnya berubah. Nah, perubahan ini ternyata dapat dirumuskan sesuai dengan pola seperti ini. 2 dikali 1 dikurang 4, hasilnya tadi min 2. 2 dikali 1 dikurang 2, hasilnya tadi 0. 0 dikali 1 dikurang 3, min 1. 2 kali 1 dikurang 5, min 3. Jadi, absisnya sama, ordinatnya di sini dapat dihitung dengan rumus ini, pola seperti ini. 2-nya tetap, 1-nya ternyata sesuai dengan garis Y sama dengan 1. Lalu 4, 2, 3, 5 ini ternyata menyesuaikan dengan ordinat pada awal, titik awal. Dengan demikian, jika titik P, A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah P aksen A 2H min B. Jadi, A-nya tidak berubah, sementara ordinatnya dapat dihitung dengan rumus 2H dikurang B. Ya, berikut adalah notasinya. Diingat-ingat, tadi jika direfleksikan terhadap sumbu X sama garis X sama dengan H, yang berubah adalah absisnya dihitung dengan rumus 2H dikurang A, sedangkan ordinatnya tidak berubah. Dan kali ini jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, yang berubah adalah ordinatnya dihitung dengan rumus 2H dikurang B. Oke. Kita lanjut dengan uji kemampuanmu. Tentukan bayangan titik-titik berikut terhadap garis X sama dengan 2 dan garis Y sama dengan min 1. Titiknya tidak berubah dari soal yang sebelumnya. K54, L min 31, M min 2 min 4, N 6 min 3. Nah, kita akan merefleksikannya terhadap garis X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Maka kita kembali ingatkan rumus untuk refleksi dari titik terhadap garis X sama dengan H memiliki rumus 2H dikurang A, B. Maka di sini karena X-nya sama dengan 2, H-nya berarti kita masukkan 2. Menjadi 2 kali 2 dikurang A-nya sesuai dengan absis pada koordinat awal 5. Jadi 2 kali 2 dikurang 5. Hasilnya adalah min 1. Ordinatnya tidak berubah, tetap 4. Jadi K aksen atau bayangan titik K adalah min 1, 4. Titik L min 3, 1, maka menjadi L aksen, absisnya dapat dihitung dengan rumus 2 kali 2 ditambah 3, sedangkan ordinatnya tetap 1. Maka L aksen menjadi 7, 1. Lalu, yang C, titik M min 2 min 4, menjadi M aksen, absisnya dihitung dari 2 kali 2 ditambah 2, dan ordinatnya tetap min 4. Hasilnya adalah M aksen 6 min 4. Dan N 6 min 3 diperoleh N aksennya adalah min 2 min 3. Ya, lalu untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan H dengan rumus A, 2H min B. Jadi ordinatnya yang dihitung, yang berubah. Maka di sini ordinatnya yang pertama titik K 54, ordinatnya 4 akan berubah menjadi 2 kali min 1 dikurang 4. Hasilnya adalah min 6. Jadi bayangan titik K atau K aksen menjadi 5 min 3. 5 min 6.
Lalu titik L min 31 menjadi L aksen min 3 min 3 yang berubah ordinatnya. Titik M min 2 min 4 berubah menjadi min 2 2. Dan titik N 6 min 3 menjadi N aksen 6 min 1. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini adalah garis Y sama dengan X yang kita anggap sebagai cerminnya. Lalu kita akan mencerminkan atau merefleksikan titik A, B, C terhadap garis Y sama dengan X ini. Sehingga diperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangannya. Nah, berdasarkan gambar, bayangan titik A, B, dan C dapat disajikan dalam tabel berikut. Dari A, min 21 menjadi A aksen 1 min 2, lalu B, dari 31 menjadi B aksen 1, 3, lalu C, dari 2, 6 menjadi C aksen 6, 2. Dengan demikian, berdasarkan tabel ini, kita dapat menyimpulkan jika titik PAB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya menjadi P aksen BA. Jadi yang ditukar, jadi tinggal ditukar ordinat menjadi absis, absis menjadi ordinat. Berikut adalah notasinya. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menjadi BA. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Perhatikan kembali gambar berikut. Ini adalah garis Y sama dengan min X yang kita anggap sebagai cerminnya. Lalu titik A, B, dan C kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ini, maka diperoleh titik bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita sajikan titik-titik ini dalam tabel seperti ini. Pertama, koordinat A, min 41 menjadi A aksen, min 1, 4. Lalu B, 0, 1 menjadi B aksen, min 1, 0. Lalu C, 0, min 4 menjadi C aksen, 4, 0. Nah, berdasarkan hasil tabel seperti ini, kita dapat menyimpulkan jika titik PAB direfleksikan terhadap sumbu Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min B min A. Jadi dibalik dan berubah tanda atau menjadi lawannya. Berikut adalah notasinya. Jika Y sama dengan min X sebagai cerminnya, maka hasilnya menjadi min B, min A. Ya. Oke. Mari kita uji kemampuanmu. Kita akan menentukan bayangan titik-titik berikut terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Titiknya sama seperti soal-soal sebelumnya, hanya refleksinya yang berbeda. Mari kita bahas. Kita ingat kembali, ini dia rumus untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Cukup kita balik ordinat menjadi absis, absis menjadi ordinat. Maka dari K54 menjadi K aksen 45. Lalu dari L min 31 menjadi L aksen 1 min 3. Lalu dari M min 2 min 4 menjadi M aksen min 4 min 2. Dan dari N 6 min 3 menjadi min 3, 6. Sedangkan untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka menjadi P aksen min B min A. Dibalik dan menjadi lawannya. Maka dari K54 menjadi min 4 min 5. Lalu dari L min 31 menjadi L aksen min 1, 3. Dari M min 2 min 4 menjadi M aksen 4, 2. Dari N 6 min 3 menjadi N aksen 3 min 6. Selanjutnya, refleksi terhadap titik 0, 0.
Mari kita perhatikan gambar berikut. Jadi titik 00 ini sebagai pusatnya atau sebagai cerminnya. Kita akan mencerminkan titik A, B, dan C terhadap titik 00 ini. Maka kita cukup menarik garis yang tegak lurus dengan titik 0 ini. Lalu jaraknya harus sama dari A ke titik 00 dengan 0 ke titik A aksen ini harus sama. Maka diperoleh A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika disajikan dalam tabel, titik A, B, C akan menjadi seperti ini. Dari A22 menjadi A aksen min 2 min 2, B min 3 3 menjadi B aksen 3 min 3, lalu dari C 5 min 2 menjadi C aksen min 5 2. Nah, berdasarkan tabel, kita dapat melihat bahwa di sini bilangannya untuk absis dan ordinat hanya berubah tandanya atau lawan menjadi lawannya. Di sini dua-duanya positif menjadi dua-duanya negatif. Lalu di sini yang satu absis negatif berubah menjadi positif, ordinat positif menjadi negatif. Lalu ini juga sama, absisnya positif berubah menjadi absis negatif, sedangkan ordinat negatif menjadi ordinat positif. Itu artinya jika titik PAB direfleksikan terhadap titik 00, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min A min B. Jadi cukup diubah menjadi lawannya. Berikut adalah notasinya. Oke, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Diketahui titik P-27 direfleksikan sehingga diperoleh koordinat bayangannya P aksen min 7, 2. Berdasarkan koordinat bayangannya tersebut, maka titik min 27 direfleksikan terhadap. Jadi di sini tadi kita sudah membahas refleksi titik terhadap sumbu koordinat. Ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, lalu ada refleksi terhadap garis sejajar sumbu koordinat. Ada X sama dengan H dan Y sama dengan H. Lalu ada refleksi titik terhadap garis Y sama dengan X, refleksi titik terhadap garis Y sama dengan min X, dan ada refleksi titik terhadap titik 00. Jika melihat dari titik awal menjadi titik bayangannya seperti ini, maka kira-kira refleksi mana yang sesuai dengan hasilnya? Dari objek awal menjadi bayangan, refleksi apa yang sesuai? Maka di sini kita perlu mengidentifikasi titik awalnya min 27 menjadi min 7, 2. Artinya dari XY menjadi min Y min X. Dibalik dan menjadi lawannya. Jika kita ingat, jika dibalik dan menjadi lawannya, ini sesuai dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi titik P-27 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X sehingga menjadi P aksen min 7, 2. Jadi itu ya, refleksi yang sesuai adalah garis Y sama dengan min X. Selanjutnya, soal yang kedua, segitiga KLM dengan titik sudut K32, L82, dan M76 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Kemudian direfleksikan kembali terhadap titik 00. Bayangan titik sudut segitiga KLM atau K double aksen, L double aksen, dan M double aksen adalah, jadi di sini kita akan dua kali merefleksikan. Yang pertama terhadap garis X sama dengan min 1 dan yang kedua terhadap titik 00. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita perlu mengingat jika titik direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka hasilnya menjadi 2H min A B.
Jadi yang berubah absisnya dengan rumus 2H-A, sedangkan ordinatnya tetap B, tidak berubah. Kemudian, jika titik direfleksikan terhadap titik 0, 0, maka cukup berubah menjadi lawannya, menjadi min A, min B. Nah, berdasarkan ini, maka titik K, 32, pertama kita refleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Maka hasilnya menjadi K aksen 2 kali min 1 dikurang 3, 2. Sehingga hasilnya adalah min 52. Selanjutnya, titik K aksen min 52 ini kita refleksikan terhadap titik 0, 0. Terhadap titik 0, 0, maka cukup menjadi lawannya. Dari min 5 menjadi 5, dari 2 menjadi min 2. Maka K double aksennya memiliki koordinat 5, min 2. Lalu titik L, 82, direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1 menjadi L aksen min 10, 2. Kemudian L aksen min 10, 2 kita refleksikan kembali terhadap titik 0, 0, maka menjadi L double aksen 10, min 2. Lalu selanjutnya titik M76 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1, maka diperoleh M aksen min 96. Lalu titik M aksen min 96 direfleksikan terhadap titik 00, maka diperoleh M double aksen 9, min 6. Dengan demikian, koordinat bayangan titik sudut segitiganya adalah K double aksen 5, min 2, L double aksen 10, min 2, dan M double aksen 9, min 6. Oke, sahabat, sekarang kita sudah masuk ke rangkuman, artinya kita telah selesai membahas materi mengenai refleksi. Kita akan merangkum semua yang sudah kita pelajari pada sesi ini. Yang pertama, kita membahas sudah tentang transformasi, yaitu suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Lalu terdapat 4 macam transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tapi kali ini kita hanya membahas pada refleksi. Nah, refleksi itu disebut juga pencerminan. Refleksi adalah transformasi yang memetakan setiap titik dengan ketentuan sebagai berikut. Titik yang terletak pada garis cermin tidak mengalami perubahan posisi, sementara titik yang tidak terletak pada garis cermin akan dicerminkan, sehingga jarak objek ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu garis yang menghubungkan benda dengan bayangan akan tegak lurus dengan cermin. Dan bayangan benda bersifat kongruen dengan benda sebenarnya. Nah, selanjutnya, jika titik PAB direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah P aksen A min B. Jadi yang berubah adalah ordinatnya. Ordinatnya menjadi lawannya. Atau dinotasikan sebagai berikut. Lalu jika titik PAB direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min A, B. Yang berubah adalah absisnya. Absisnya menjadi lawannya. Dinotasikan sebagai berikut. Lalu jika titik PAB direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah P aksen 2H dikurang A, B. Jika dinotasikan menjadi seperti ini. Sementara jika titik PAB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah P aksen A 2H dikurang B. Dinotasikan sebagai berikut. Oke. Lalu, jika titik PAB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X,
maka bayangannya memiliki koordinat P aksen BA. Cukup kita tukar absis menjadi ordinat, ordinat menjadi absis. Dinotasikan sebagai berikut. Dan jika titik PAB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min B min A. Setelah dibalik, maka berubah menjadi lawannya. Terakhir, jika titik PAB direfleksikan terhadap titik 00 atau titik pangkal, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min A min B. Tidak berubah, tapi berubah menjadi lawannya. Tidak perlu ditukar, tapi perlu diubah menjadi lawannya. Oke, sahabat, sekian pembelajaran kita pada sesi ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai refleksi, maka sahabat kelas pintar dapat membuka dashboard kelas pintar, lalu pilih kelas 9, mata pelajaran matematika, bab 3 transformasi. Nah, jika ada pertanyaan, sahabat kelas pintar dapat bertanya pada fitur tanya di jam yang telah ditentukan. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.